Halo teman-teman, saya Taifun. Teman-teman, salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Bisakah kamu segera menunjukkan Boncu itu? Boncu, kamu mau keluar, Boncu? Kemarin aku membiarkan mereka keluar, mereka jalan-jalan. Benar-benar jalan-jalan, bukan main. Mereka juga membawa Faisal bersama mereka. Semua bersama-sama. Faisal juga menjaga mereka. Hari ini aku akan melepaskannya lagi. Kami telah membuat beberapa pengaturan di peternakan. Aku akan menunjukkannya. Aku juga punya kabar baik untuk kalian. Putri kita Nora telah melahirkan. Alhamdulillah, kita punya anak-anak yang sehat seperti bola cahaya. Aku juga akan menunjukkan mereka kepada kalian. Hari ini akan ada video yang sangat lengkap. Aku mohon pada kalian, jangan kecewakan aku sebelumnya. Tolong lakukan sesuatu yang baik. Untuk mendukung, aku akan sangat senang jika kalian menyukai video ini, berlangganan, dan juga meninggalkan komentar. Ayo, lihat para singaku. Apakah Destan bisa menang? Aku juga belum memberi nama untuk gadis ini, teman-teman. Di video ini, aku akan memutuskan namanya. Di video ini, di mana putriku, sayangku, anak singa. Legenda masa depan. Sini, sini, sini. Aku rela berkorban demi kamu. Masya Allah, putriku. Masya Allah, untuk gadisku yang cantik. Ayo, mari kita lihat. Ayo, kita lepaskan Boncuk dulu. Boncuk, Boncuk, sini nak. Biar Boncuk jalan-jalan dulu. Semoga Destan tidak datang ke sini. Ayo Boncuk, ayo bos, ayo. Ayo bos, tempat ini milikmu, ayo nak. Oh. Boncuk langsung menunjukkan dominasinya. Semoga usahamu lancar. Ayo sini, ayo. Hari ini kita mulai lagi jadi gembala. Ada anjing di luar yang akan menyerang mereka? Tidak ada kakek, kau tahu ini satu-satunya di dunia. Tunggu kakek, aku penasaran dengan Destan. Aku baru pertama kali melepas Destan bersama kambing-kambing. Apakah dia akan mengatakan sesuatu? Kakek, dia adalah satu-satunya anjing gembala Doberman di dunia. Destan, anakku yang tampan. Kamu terlihat sangat karismatik di antara rerumputan seperti itu. Kamu memang jagoanku. Anakku yang karismatik, aku rela berkorban demi kamu. Kambing-kambing juga sekarang sudah mulai aku keluarkan setiap hari, kamu tahu sendiri. Semua tempat penuh dengan rumput, Kak. Ini, Destan datang sekalian, sebentar. Destan, sebentar. Dasar tidak tahu malu kamu. Dasar tidak tahu malu kamu. Nah, bukankah sudah kubilang main yang benar? Masya Allah, sudah besar sekali anak bandel ini. Aku rela berkorban buat kamu, tapi ayo kita kandangkan dulu. Destan Baba, ayo. Kamu pasti akan nakal sekarang. Kamu juga akan memprovokasi anjing-anjing lain. Bagian belakangmu kotor, diam dulu. Diam nak, diam, sebentar, Destan. Dia marah karena aku mengurungnya. Lihat, dia mau mencabik-cabikku, gila. Sini Boncuklar. Haruskah aku lepaskan juga pusat Baba ke sini? Apakah ada anjing yang bisa diajak berkelahi oleh pusat? Mari kita lihat, tidak ada. Pusat, ayo sini, lewat nak. Sekarang aku akan menjadikan Pusat sebagai anjing gembala. Pusat, kebanggaanku, Masya Allah untuk kalian. Tadi aku bilang apa bro? Harga pakan sudah melambung tinggi, terbang. Masya Allah, pakan pun tidak cukup untuk mereka. Jangan lihat mereka tidak bertambah berat badan. Mereka sebenarnya makan pakan dengan baik. Karena mereka adalah kambing perah. Mereka sedikit lebih kecil, kambing saanen. Boncu Baba, kamu juga cocok di luar ya, singaku. Sekarang setiap hari dari pagi sampai malam dilepas. Boncuk, apa kabar Raja? Tunggu Natasha, kalian langsung cemburu, langsung asal aku tidak menyayangi mereka. Tunggu, tidak, diam yang benar, tidak Natasha. Tunggu, boncok tanduk itu ke Dede, serang nak, biar Dede itu jadi pintar, serang dia sekali. Jangan kasihan, jangan pedulikan air matanya boncuk, serang dia. Dede nakal, mau aku kurung kamu? Sekarang ya, sekarang akhir dari Dede sudah tiba, akhir dari Natasha sudah tiba. Mereka, lihat Bonjuk, luar biasa, serang Bonjuk, serang Bonjuk. Kambing versus anjing-anjing, kamu lihat kan? Kalau di samping Bonjuk ada 2-3 ekor jantan lagi, mereka pasti bisa mengalahkan anjing-anjing ini, sungguh. Hei Natasha, ayo, aku sudah terlalu memanjakan kalian. Kalian jadi manja, biarkan saja. Mereka jadi berani karena aku. Biasanya mereka tidak melakukan apa-apa, jangan salah sangka. Biar kambing-kambing kita lewat dulu. Oke anak-anak, tenang saja. Yang di dalam kandang juga jadi heboh melihat mereka. Mas, kalian tahu kan, kita butuh tempat untuk mengurung Dede.
Kemarin kita sudah membuatnya, kita pasang pintu yang bagus banget di tempatnya Sky. Yang follow di Instagram pasti tahu, alamat Instagram saya Typhoon Demirci TV. Follow di sana, kita sering share waktu lagi bikin. Pekerjaan di kontainer juga sudah hampir selesai, dapurnya juga sudah kita buatkan. Sampai akhir bulan, kita masih akan terus bekerja di sana. Karena belakangan ini saya cukup sibuk dengan renovasi, saya agak mengabaikan video-video, maaf ya. Tapi kita bakal lanjut tancap gas bro, tancap gas. Sampai akhir bulan ini, biar saya selesaikan semua kerjaan saya dulu, lalu kita gas terus. Sekarang biar Boncuklar datang dan makan rumput di sini. Rocky, mau aku jadikan kamu anjing gembala juga Rocky? Kemarin aku bawa Rocky ke pasar, dia jalan-jalan di dalam keranjang, lucu banget di pasar, kamu harus lihat. Princess, bagaimana kabar anak-anaknya sayang? Masya Allah, cuaca juga sudah bagus beberapa hari ini. Coba deh ambil gambar terasnya. Terasnya dari depan, Masya Allah, kelihatan bagus banget teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, kalau bagian itu selesai, pasti pemandangannya bakal keren banget. Ibu Isabel juga sekarang ada di dalam kontainer. Aku bawa Isabel juga, aku bilang jalan-jalan dulu. Nanti di video dia bisa-bisa nyerang kambing-kambing. Aku tutup dulu dia sebelumnya, sekarang dia di sana. Kalau detail-detailnya sudah selesai, insya Allah tempat itu juga bakal kelihatan bagus banget. Aku juga beli satu boneka beruang baru buat di kebun. Coba deh ambil gambarnya, dia lagi tidur di gazebo. Besi, kalau rezeki kita siapkan buat kurban juga. Sejak datang ke sini dia makin gemuk, insya Allah dagingnya juga bagus buat kurban, dia juga lagi tidur di sana. Ayo sini. Pintu-pintunya juga kita buat seperti ini. Tadinya mau bikin kandang baru, tapi kita bilang nggak usah, nggak perlu kandang baru, nanti kita atur. Saya bilang mending kita manfaatkan gudang, nanti kita juga akan bersihkan tempat itu dan segala sesuatunya. Lihat, tunjukkan tempat ini sebentar. Kalian tahu di sini pintu tengahnya rusak, kemarin kita buatkan satu pintu di sini, lalu kita cat hitam, hasilnya bagus banget bro. Kamar pertama kita seperti ini. Misalnya, kalau saya mau mengurung Natasha dan yang lain bro, saya langsung masukkan ke dalam dari sini. Karena semuanya beton, mereka tidak akan bisa kabur dari sini. Kami sudah mengatur tempat ini dengan baik, pintunya juga jadi bagus banget. Ayo, kita tunjukkan bagian dalamnya juga. Pintunya belum selesai, baru dipasang saja. Hari ini kita akan mengelasnya. Bagian dalamnya sekarang kotor banget, dulu semua barang bekas, sampah, apapun yang ada kami buang ke sini. Anjing-anjing kemarin banyak berburu tikus di sini. Bahkan ada satu tikus di sana, lihat. Ada satu tikus juga di situ. Serius bro, di dalam sini sudah jadi sarang tikus. Di mana-mana ada tikus. Untungnya kemarin anjing-anjing membersihkan tempat ini dengan baik. Mereka membasmi tikus-tikusnya. Hari ini kita juga akan membersihkan tempat ini. Lihat, sekarang aku kasih contoh. Tunggu, aku keluar dulu. Yang paling merepotkan itu Dede, Asie, Natasha. Lihat, kita kurung dulu mereka. Di pintu belum ada kunci, pekerjaan di sini belum selesai. Hari ini kita juga akan pasang itu. Dede, ayo keluar dari sini. Ayo, lihat, pergi sana. Ayo, tunjukkan, bos. Bagian bawahnya kita buat pagar panel, bagian atasnya pakai besi. Bagian bawah kita buat lebih kokoh supaya mereka tidak bisa keluar. Semoga mereka tidak kabur dari sini. Hari ini kita akan pasang kuncinya dan mencobanya. Jadi bagaimana? Misalnya aku lepas Faisal, aku lepas kambing, atau aku akan lepas anjing lain. Aku akan masukkan ketiganya sekaligus ke sini. Memang yang paling merepotkan itu Natasha, Dede, Asie. Mulai sekarang, kita sudah menyelesaikan semuanya di sini, mereka akan tetap di sini bro. Menurut kalian, bagaimana pintunya? Aku menunggu nilai dari 10. Aku benar-benar suka banget. Pintu Sky juga jadi seperti ini. Lihat. Kalian tahu Sky dulu diikat di luar sini. Sky, Baba, ayo sini. Ayo nak. Biar orang-orang lihat postur tubuhmu. Ayo. Sky tidak mau keluar. Sejak kami memasukkan Sky ke dalam, dia sangat murung teman-teman. Tidak bersemangat. Tapi tempat Sky sekarang jadi sangat bagus. Kalian tahu, Sky dulu suka merusak bagian bawah pintu, jadi kami pasang plat besi tebal di bawahnya, dan supaya dia tidak merusaknya dari bagian manapun, kami pasang pagar panel di atasnya seperti ini. Ya, Natasha dan teman-temannya sudah kabur, karena pintunya tidak ada kunci. Nah, setelah hari ini kita pasang kuncinya, mereka tidak akan bisa kabur lagi. Di sini ada pagar panel, bawahnya plat besi, dan pagar panelnya juga sudah kita baut di semua sisi. Jadi sekarang jadi sesuatu yang kokoh dan bagus. Kenapa aku mau menaruh Sky di dalam kamar? Soalnya kalau Dede lewat sini suka nyerang. Nanti kalau sampai berantem kan bahaya. Semoga saja nggak terjadi apa-apa. Awalnya kita buatkan kandang ini untuk Sky. Tempatnya Medusa itu, dia sempat coba merusak kawat-kawat di sana teman-teman. Tapi di tempat baru yang kita buat ini, dia nggak melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah tempat ini jadi bagus. Pintunya juga keren banget. Mulai sekarang, tempat baru Sky Baba di sini. Sky, boleh nggak kami main ke tempatmu nak? Sejak aku menaruh Sky di sini, dia kelihatan agak murung sepertinya. Hey Sky,
Aku lihat kamu agak sedih, nak, tapi lihat, kami sudah buatkan kamar khusus untukmu. Di Istanbul, orang-orang bayar 10.000 lira untuk tempat seperti ini, nak. Kalau bohong, bilang saja bohong, tapi aku lihat sendiri. Sekarang Sky Baba tinggal di tempat yang bagus. Kalau dibersihkan sedikit, sudah oke. Pekerjaan di sini juga belum selesai, tapi akan selesai nanti. Setelah itu, hari ini kita pasang dan las bagian-bagian ini juga, Bang. Tempat Medusa juga jadi bagus sekali. Dan syukurlah Medusa juga nggak bisa kabur dari sini. Dia juga merusak gubuk itu, bikin aku gila. Gubuk tempat dia tinggal itu, Medusa benar-benar bikin aku gila. Kadang dia membuatku muak dengan hidup. Aku juga ingin memberikannya, nanti kita lihat. Kalau ada orang baik, aku akan memberikan Medusa. Di tempatnya Escobar juga tidak ada masalah. Kandang baru yang kita buat sudah bagus, tapi kita juga akan buat tambahan, bro. Oh, aman. Pusat, jangan terlalu ganggu, Maras. Sekarang aku juga ingin melepaskan Carlos, Hector, dan yang lainnya ke kebun. Jadi tidak boleh ada anjing jantan yang terikat di luar. Apollo, Maras, dan Aras terikat di luar. Kita harus melepaskan ketiganya. Kita juga akan menyiapkan tempat khusus untuk mereka, supaya kita tidak mengalami masalah. Karena saat mereka terikat, misalnya saya lepaskan Hector, dia bisa saja mencoba menyerang anjing yang sedang terikat. Sama seperti kita menjaga Escobar, Sky, dan yang lainnya, kita akan membuat tempat khusus untuk mereka juga. Bayi-bayi, apa yang kalian lakukan, sayang-sayangku? Tempat kalian jadi sangat bagus. Apakah kalian jalan-jalan di tempat yang luas itu? Mereka juga alhamdulillah tumbuh dengan baik ya. Anak-anakku, Masya Allah kalian. Mana motush-motushku, totush-totushku, singa-singa kecilku. Lihat Dede, jangan ganggu Boncuk, diam yang benar. Dede, sini ayo. Jangan ganggu kambing-kambingnya, biarkan mereka makan rumput. Diam yang benar. Demi Allah, biasanya mereka tidak seperti itu. Sekarang karena aku ada di dekat mereka, Dede dan Natasha jadi semangat. Lihat, sekarang mereka sudah santai, biarkan saja mereka jalan-jalan setiap hari. Rocky, kamu juga jangan ganggu mereka, nakal. Hewan-hewan itu makan rumput dengan santai, aku tidak mengawasi mereka terus. Mereka jadi kepancing. Mari kita pasang kunci di sana juga. Setelah menutup mereka, kambing-kambing dan yang lain, Faisal akan lebih leluasa berjalan-jalan. Pusat! Bukankah Pusat punya kalung di lehernya? Pusat, sini. Ayo sini nak, ayo. Anjing gembala Pusat. Asam Pusat, coba kelilingi mereka, nak. Anak gantengku, Masya Allah, tumbuh tinggi sekali. Lihat, Dede. Dede, sini ke sini. Dede, lewat sini. Dede, ayo sini. Ayo sini. Jangan nakal, coba diam yang baik dulu. Ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Sekarang giliran anak-anak Nora. Ayo Gokan, kita pergi ke sana. Teman-teman, aku sama sekali tidak pernah memindahkan atau mengganggu Nora dari tempatnya. Kira apa? Sekarang di sana lantainya tanah. Ya, sekarang kami sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Kami menaruhnya di ruang bersalin, selalu saja ada anak yang ketindih. Ini terjadi, itu terjadi. Karena lantainya keramik, ruang bersalin juga sangat dingin. Jadi dingin, kamu harus terus menyalakan pemanas di sana. Butuh ini, butuh itu. Bro, saya sama sekali tidak mengubah tempatnya. Tempat dia tinggal memang seperti kotak beranak. Menurutmu, total ada berapa anak kita, Gokan? Ada yang bisa menebak? Bisa. Kalau begitu, mari kita beri hadiah untuk orang yang bisa menebaknya. Kalau salah satu anaknya mau dikasih sebagai hadiah, saya yang akan sebut angkanya. Kalau begitu nanti kita pikirkan. Sekarang Gokan pasti akan menulisnya dari akun palsu. Terserah dia. Kita lihat siapa yang tahu. Saya tunggu tebakan kalian di kolom komentar. Pagi tadi saya cek karena saya hitung satu persatu. Kita tidak tahu berapa jantan dan berapa betina. Jadi kami putuskan untuk tidak memeriksa semuanya satu persatu. Kalau begitu, saya kasih tahu. Total ada 8 anak kita. Jangan bohong, Bang. Berapa banyak? Kamu punya 7 anak. 7. Ya satu kemana? Yang satu punya aku. Satu lagi milik Gokan. Katakanlah ada 7 ekor semuanya. Aku tidak tahu berapa jantan dan berapa betina. Tapi anak-anak kami alhamdulillah sangat cantik. Bahkan ini adalah kelahiran pertama Nyonya Nora. Biasanya anjing seperti ini mengalami banyak kesulitan saat melahirkan pertama kali. Mereka bisa saja menginjak, membunuh, memakan, atau tidak peduli pada anaknya. Tapi Nora alhamdulillah dia anjing yang sangat baik dalam hal itu, teman-teman. Gokan, kamu masuk ke dalam. Baik. Satu saja. Beri aku satu yang mirip Nora. Oke, yang mirip Nora. Satu saja. Satu saja, jangan tunjukkan terlalu banyak. Kalau begitu, biar aku kasih punyaku ke kamu. Satu saja, toh kemarin juga. Kemarin dia melahirkan. Hari ini hari kedua, anak-anak kita alhamdulillah sehat. Tapi teman-teman,
Saya lihat, saya sangat bersemangat, saya sama sekali tidak menyentuh tempatnya. Saya bilang jangan saya ganggu, biar dia bisa merawat anak-anaknya dengan tenang di sini. Kita terlalu sering menyentuh, terlalu banyak ikut campur, supaya mereka bisa hidup. Tapi justru jadi lebih banyak masalah. Yang terbaik adalah membiarkannya sendiri. Kami biarkan sendiri, alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak kami sedang tumbuh, sekarang dia merawat mereka. Semoga saja semuanya bisa hidup. Gogan, jangan biarkan dia melihat kamera, berikan padaku, berikan. Berikan padaku, berikan. Kamu punya uang, Bang? Berikan. Kami tidak memberikannya secara gratis. Ayo, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Sudah siap, teman-teman? Tunggu kakek. Kakek melihat anaknya dari belakang. Tolong, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Saya mohon, ucapkan Masya Allah. Ayo, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Laki-laki atau perempuan ya, tapi mari kita lihat dulu. Perempuan. Anakku perempuan. Masya Allah, lihat kamu. Pola wajahmu persis seperti ibumu. Kita punya cucu yang sehat dan cantik, syukurlah. Semoga Allah memberikan umur panjang dan sehat, ibunya merawat dengan baik dan penuh perhatian. Masya Allah. Sebelumnya kami juga sudah pernah bertanya, saya penasaran, apakah ada yang bisa menebak jumlahnya dengan benar? Tebakan saya juga begitu, saya bilang dia akan melahirkan 8-10 anak. Alhamdulillah dia melahirkan 8 anak teman-teman, semuanya seperti ini. Ada juga yang warnanya berbeda. Saat pertama kali kami datang, karena dia sudah mulai melahirkan, ada 4 ekor. Setelah itu jadi 6. Setelah itu, saat pemeriksaan malam jadi 7. Pagi ini, saat pemeriksaan jadi 8. Ya, dia tidak melahirkan semuanya sekaligus. Teman-teman, rata-rata anjing bisa melahirkan selama hampir 2 hari. Tapi alhamdulillah kami punya 8 anak anjing semuanya. Tolong jangan lupa ucapkan Masya Allah. Ini juga anak perempuan yang cantik. Gohan, ambil ini dan letakkan di sana. Jangan terlalu jauh dari ibunya. Buka pintu itu. Masuk. Buka saja, Kak. Ayo masuk, ayo. Dia sudah masuk ke dalam. Induknya Nora sudah pergi ke pojok kan? Benar, Nora ada di pojok. Oke, dia sudah ke tempat yang benar. Lanjut. Lagi pula, di dalam itu sudah seperti kotak melahirkan. Kalian tahu sendiri. Syukurlah anaknya tidak mengalami kejadian terjepit atau semacamnya, teman-teman. Kami tetap memeriksa, bro. Kami terus memeriksa, semoga saja tidak terjadi. Kalian tahu sekarang bagaimana kan? Anjing Rottweiler Cane Corso, mereka biasanya cenderung menindih anak-anaknya. Kehilangan anak sering terjadi pada mereka. Kamu harus terus memantau. Kami juga tidak selalu punya kesempatan untuk terus memantau. Tapi induknya juga akan merawat dengan baik. Misalnya, Nora meskipun ini kelahiran pertamanya, alhamdulillah dia jadi induk yang baik. Dia menerima anak-anaknya, merawat mereka dengan sangat baik, ya kan? Punya aku yang ini. Sudah, jangan tunjukkan dulu nak. Kita sedang merekam video. Nanti saja kita lihat. Kamu taruh saja kepitingnya. Ini. Aku bilang dengan jelas dan tegas. Sudah, taruh saja di bawahnya. Lihat, Nak, sudah jelas. Jangan pilih dari sekarang, ya Allah. Aku sudah memilih. Dengan izin Allah, semoga dia hidup dulu. Setelah itu sisanya mudah, saudaraku. Meskipun dia sendirian, anak itu tetap milikku. Maksudmu? Benar. Jangan sampai seperti yang terjadi pada Leo, bro. Tidak bisa begitu, bisa keluar dari sana. Itu bukan urusan saya. Kalau cuma satu yang tersisa, dia bilang itu miliknya. Aku akan menculik dan membawa pergi Nora. Lihat saja. Yang lain? Sekarang kalian tahu, aku dan Nora sudah memilih Hector, teman-teman. Hector adalah anjing yang sangat besar. Nora, meskipun dia betina, juga merupakan anjing yang cukup besar. Dia adalah Cane Corso betina terbesar di kebun kami. Bahkan, dia juga memiliki standar dan silsilah resmi. Baik Hector maupun Nora sama-sama memiliki silsilah resmi. Keduanya adalah anjing dengan kualitas yang luar biasa. Kalau Allah mengizinkan, ketika anak-anaknya sudah besar nanti, mereka juga akan menjadi besar dan bagus, bro. Semoga saja kita bisa membesarkan mereka, teman-teman. Ayo sini, mari kita lihat orang ini. Apa kita nggak usah tunjukin dia di video ya? Tunggu sebentar, tunggu nak. Assalamualaikum. Apa kabar jagoan? Sudah kamu lepaskan Boncuk Faisal? Ayo, main sama mereka juga Faisal. Sekarang teman-teman, insya Allah hari ini pintu di sini juga akan selesai. Kita juga akan membuat pintu di sini. Boleh aku ajak Rocky jalan-jalan sama Faisal sebentar? Rocky, ayo sini Rocky. Rocky, aku mau ajak kamu naik sama Faisal. Mau aku ajak jalan-jalan sama Faisal, Rocky? Kamu mau jalan-jalan? Nakal, kakek, tenanglah. Jangan bikin aku gila, ya. Nakal, ayo kita keluar sebentar. Lihat, hari ini kita akan pasang pintu di sini. Kita juga akan beli plat khusus. Katanya ada plat motif baklava atau apa gitu. Pintu di sini juga akan kita selesaikan hari ini, lalu langsung ke sini. Pelan-pelan saja. Benar kan, Taisun Baba? Anak gantengku, mau aku lepas juga. Kalau aku lepas, nanti kamu serang kambing-kambing, dasar gila. Sekarang, ayo ke sini kakak. Ayo, pelan-pelan kita mulai rapikan tempat itu, teman-teman. Mari kita bersihkan tempat itu, biar kelihatan rapi.
Terakhir, kita akan cat bagian dalamnya dengan cat biru itu supaya kelihatan bersih banget. Tempatnya Sky juga belum selesai, jadi masih banyak yang harus dikerjakan. Kita masih punya waktu. Prioritas utama di sini adalah bersih-bersih dulu. Gohan, ayo kita keluarkan dulu barang-barang yang nggak penting dari sini. Oke, mari kita rapikan tempat ini. Apa yang harus kita keluarkan? Sebenarnya tempat ini memang cocok banget buat Faisal. Faisal selalu, Nggak muat. mana mungkin nggak muat? Dia kan nggak bakal lari-lari di dalam. Kalau hujan juga dia bakal masuk. Keluar kakek. Kakek, keluar, pegang, ayo keluar. Keluar dari depan pintu. Ayo kita keluarkan barang-barangnya dulu teman-teman. Setelah itu nanti kita kumpulkan terakhir. Masih ada banyak barang yang kita butuhkan. Bisa saja ada tikus di dalam. Di mana-mana juga ada. Ada kan? Coba keluar. Oh, tikus-tikus telah memenuhi tempat ini. Akan ada bahan bagus dari sini. Ini saja sudah lebih baik. Sebelumnya tempat ini jauh lebih buruk, teman-teman. Semua sampah dan kotoran ada di sini juga. Sebentar. Pertama, mari kita buang ini keluar dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap tikusnya di video. Mereka pasti akan menemukannya di sini sekarang. Ini Dede, Natasha, Asia. Ketiganya adalah pemburu tikus. Pegang ini sebentar. Cuma bor itu, botol minum itu. Nah, pegang itu yang benar dong. Kenapa kamu pegangnya miring? Justru kamu yang pegangnya miring. Keluar kakek, kakek, keluar kakek. Makal sekali kakek, keluar sana. Nah, nanti kita kumpulkan terakhir. Sekarang kita kosongkan dulu bagian dalamnya. Ini nanti kita pisahkan yang perlu di akhir. Kakek, keluar. Kakek, keluar kakek. Ayo, keluar. Cepat pergi dari sana. Dede, keluar. Tembak keluar. Nah, kenapa kamu ambil skop sekarang? Ya buat ngangkat dari bawah bro. Kalau ada ular atau apalah bisa repot sendiri nanti. Dede, keluar Dede, keluar. Keluar nak. Keluar nak, keluar. Keluar, ayo keluar, ayo keluar, keluar. Lari dari sana. Lihat, pisau bagusku juga ada di sini. Kau lihat? Kau lihat ini? Di sini? Untung kita masuk dan menemukannya. Berhenti. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengannya. Kenapa? Kamu mau apa dengannya? Aku akan menyembelihmu. Semua sampah dari peternakan ada di sini. Langsung masukkan ke dalam ini. Tunggu Natasha.
Bersih-bersihnya akan cukup lama. Ya, ini akan memakan waktu. Kita punya pekerjaan setidaknya 1 jam. Ada sudut-sudut juga kan? Teman-teman, sekarang ruangan itu. Alhamdulillah, bisa dibilang sudah bersih banget. Cuma sisa sedikit barang-barang kecil. Kurang lebih ada 6 atau 7 gerobak sampah yang keluar dari sini. Lumayan banyak sampahnya. Sekarang lantainya, seperti yang kalian lihat, jangankan anjing. Kalau kita cat dindingnya, manusia pun bisa tinggal di sini. Sudah bersih banget. Sebenarnya saya mau cat juga, tapi kalau kita cat sekarang buat apa ya? Nanti kalau cuma sisa ini saja, kita buang saja. Akan kelihatan bagus ya. Tapi meskipun kelihatan bagus, nanti kalau barang-barang ini sudah dimasukkan, kita akan buang juga. Kalau saya cat sekarang, catnya jadi terbuang sia-sia. Mendingan tidak usah saya cat di sini. Tidak perlu dicat sama sekali. Coba kasih sekop itu ke saya. Mari kita masukkan sisa-sisanya juga ke dalam. Ayo isi. Sekarang sudah benar-benar bersih. Tidak ada tikus atau apapun. Semuanya sudah kabur. Saat melihat ini, itu apa ya? Ternyata kayu. Di luar masih banyak barang-barang tidak penting, nanti kita juga akan pisahkan sampah-sampahnya. Tunggu sebentar, Natasha, pergi dulu. Nak, sepertinya kamu sangat suka tempat ini. Tunggu sebentar. Mas, dari dalam juga. Ternyata ada banyak barang yang akan dibutuhkan juga. Bor, gerinda, apapun yang terlintas di pikiranmu, dulu kita sudah membuangnya ke sini. Setelah itu, Ayo ke sini. Setelah itu, semuanya jadi sampah. Sekarang kami jadikan gudang di samping. Satu sisi samping. Sekarang, yang diperlukan kita isi ke sana. Bagian ini juga akan saya berikan kepada anjing-anjing. Sebenarnya, ruangan ini jadi sangat bagus juga. Atau, bagaimana kalau kita gunakan tempat ini untuk sesuatu yang lain? Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat suka ruangan ini, Johan. Sudah dibersihkan. Terserah kamu mau ngapain, aku nggak peduli. Setelah dibersihkan, tempat ini jadi kelihatan rapi. Terserah kamu mau ngapain. Mau taruh kasur di dalam juga silahkan. Tidur juga nggak masalah. Aku nggak peduli. Iya. Aku sudah bersihin, pintunya juga bakal aku selesaikan. Tugasku di sini sudah selesai. Iya. Benar begitu? Bukan. Aku cuma minta pendapatmu. Kamu kan manusia. Bukan bang, jangan tanya pendapat ke aku. Pikiranmu lebih unggul dari punya aku. Ini adalah... Sekarang kamu tanya pendapatku ya. Dia sedang ngambek. Aneh banget. Bukan, ini bukan ngambek bro. Ngambek apaan sih? Bro, maksud gue kesini. Lu nggak suka, bro. Ya coba lu kasih ide dong. Bisa apa? Enggak, gue nggak mau kasih ide. Soalnya lu nggak suka juga. Gue bakal nabrakin kepala gue ke tembok nih. Demi Tuhan, gue bakal nabrakin kepala gue ke tembok, teman-teman. Sumpah, demi Tuhan. Gue juga salah, Bura. Kenapa gue ngomong kayak gitu ya? Maksud gue, apa yang harus kita lakukan? Tanya aja sama penonton, mereka pasti kasih saran ke lo. Jadi, menurut kalian, kita harus ngapain di sini? Gua taruh Natasha dan yang lain di sini nggak, teman-teman? Sebenarnya, di sini tuh ya, kita juga bisa taruh Apollo Maras di sini. Tapi tetap butuh tempat buat nutupin para dede. Apollo, Maras nggak bakal bisa kabur dari sini. Mereka biasanya meledakkan semua tempat. Tapi mereka juga nggak bisa kabur dari sini. Aku nggak tahu, bro. Kita harus pikirkan baik-baik tempat ini, teman-teman. Menurut kalian, kita harus bagaimana? Tolong carikan aku ide bagus untuk tempat ini, bro. Karena tempat ini aman, Dede. Aku akan menilainya sesuai dengan itu. Bersihkan ini, rapikan tempat ini. Setelah membersihkan kotoran besar di sini, tempatnya jadi luas sekali, bro. Seperti rumah, benar-benar terlihat seperti rumah. Cukup besar. Kacek. Sebentar lagi aku akan mengurung kalian di sini, kakek. Barusan Faisal keluar. Ke tempat kambing-kambing. Kakek-kakek kurang ajar itu mengejarnya lagi. Berhenti, tarik sekopnya, biar aku kumpulkan dulu. Tempat ini indah. Tempat ini aku ambil kait itu dari sana. Ujung sekopnya jadi seperti apa? Tahu kan? Ada yang punya hidung estetis, yang seperti ini. Ambil kait ini dari sana. Mumpung kaitnya ada di sini, kita butuh kait. Semoga usaha lancar. Kalau dia bisa mengeluarkannya, dia juga jago. Kamu yang akan mengeluarkannya.
Minggir dulu anak-anak muda. Sudah bersih sekali. Ini juga akan saya pisahkan sekarang. Yang bersih dan yang kotor. Tempat ini juga jadi sangat kotor, teman-teman. Untuk saat ini bagus. Hari ini kita akan membuat kunci untuk tempat ini. Setelah kuncinya selesai, kita akan membuat pintu rumahnya. Pintu rumahnya akan saya tunjukkan kepada kalian di video berikutnya. Bonjuk, selamat datang, nak. Kamu lagi ngapain, hah? Makal. Ya. Dede, ayo ke sini. Shh, Tasye. Bonjuk marah lagi. Dia menyeruduk. Oh, Bonjuk sudah gila. Bonjuk sudah gila. Baiklah, nak. Biarkan mereka saja. Kakek, kemari. Enggak, Bang. Enggak. Yang terbaik memang mengurung mereka di sini. Biar hewan-hewan itu bisa jalan-jalan dengan tenang. Sebenarnya mereka biasanya nggak seperti ini, cuma karena lihat aku jadi manja. Bukan karena mereka menggigit, tapi mereka malah menggoda hewan-hewan lain. Ya sudah, sekarang kita lanjutkan pekerjaan dari tempat kita berhenti tadi. Ruangan ini juga jadi seperti yang kalian lihat, teman-teman. Seperti yang aku bilang, aku tunggu pendapat kalian. Apakah kita taruh Dede di sini? Atau kita gunakan untuk tujuan lain? Kalau kalian tulis di komentar, aku akan pikirkan dan pertimbangkan. Aku sangat sayang kalian semua. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat, teman-teman.